tegas bahwa Pak Haji Faisal bersama Mas Sugiarto itu menyatakan bahwa ini kemenangan masyarakat Kota Dumai. Ya, kemenangan dan masyarakat pun semua udah paham bahwa Haji Faisal terpilih yang untuk kedua periode ini bukan wali kotanya tim sukses loh. Ya. Di sini saya secara pribadi maupun secara organisasi kemasyarakatan Muda Pancasila di sini menilai pesta sudah usai. Nah ini kan bukan suatu sejarah. Ya. Dan secara hitungan matematika perolehan suara ini mungkin secara keseluruhan Indonesia ini Pilkada Kota Dumai ini mungkin pemenang pilkadanya mendapatkan hasil pilihan masyarakat ya boleh katakan signifikan 75%. Kita boleh beda pendapat, boleh beda pilihan itu udah usai. Sekarang kita tatap masa depan yang lebih baik. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni. Terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Oke, sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, pilkada telah usai ya. Dan kita mengucapkan selamat buat para pemenang, champion ya. Jadi prosesnya sudah selesai. Namun hari ini kita berbicara tentang Kota Dumai, kota yang sangat kita cintai, masih menyisakan riak-riak kecil ya. Dan di malam hari ini kita sengaja menghadirkan Ketua MPC Pemuda Pancasila, Ketua Robi. Selamat malam Ketua. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi malam hari ini bukan kita bermaksud untuk memperkeruh, tapi kita bagaimana menghimbau masyarakat Kota Dumai untuk bersama-sama kita jaga kondisivitas ya. Yang selama ini terjalin dengan baik di Dumai ini, toleransinya juga udah bagus ya. Berbagai macam suku ada di Kota Dumai. Berapa suku Ketua? Lebih kurang 18 suku. 18-21 ya, sekitar itulah ya. Selama ini kita juga hidupnya udah enak ya, saling menghargai, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku juga ya. Jadi hal ini harus kita jaga sama-sama ya. Jangan sampai riak-riak kecil setelah pilkada ini usai justru akan menimbulkan seperti bom waktu gitu ya. Kalau dibiarkan jadi bahaya nih Ketua ya. Kalau dibiarkan gitu ya. Jadi butuh sentuhan juga nih, butuh sentuhan. Jadi kita pengen menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat Kota Dumai. Salah satunya adalah Ketua OKP terlama di Indonesia nih. Ralat, Ormas. Bukan OKP lagi sekarang tuh ya? Bukan. Ganti Ormas, ya? Organisasi kemasyarakatan ya? Bukan kepemudaan lagi ya? Bukan ya? Karena udah banyak yang tua-tua juga ya? Oke Ketua, silakan menyapa dulu penonton kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kita berada di podcast Kang Baim. Oke. Mungkin podcast boleh kan nanti kalau saya bilang satu-satunya nih memang yang saya tahu. Ada gitu, Adilam ada satu ya. Terus ada rekan-rekan media baru buat juga tuh kayaknya itu. Ya. Tapi bagaimanapun sama-sama, ayo sama-sama speak up di sini ya. Oke. Alhamdulillah podcast Kang Baim boleh dikatakan eksis di tengah-tengah masyarakat, udah terkenal mungkin ini sudah seluruh Indonesia. Alhamdulillah walaupun sedikit lah. Okay. Awalnya sedikit-sedikit ya gitu ya. Jadi terkait yang Mbak Baim bilang tadi terkait pilkada pesta demokrasi yang telah berlalu beberapa waktu lalu, mungkin secara dinamika mungkin hal yang biasa, namun seperti kata Bang Baim tadi masih ada riak-riak kecil yang coba apalah namanya itu, ada yang katakan tidak terima, adakah dikatakan membuat hal-hal yang menjurus ke hal yang tidak baik, dan banyak kelompok-kelompok menilai ini sebenarnya ada apa? Ya. Namun, ada apa ini itu ya? Secara keseluruhan, secara umum saya melihat
ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Artinya riak-riak kecil itu biasa pasca kontestasi pilkada. Nah, saya rasa kita semua sepakat lah, masyarakat Katu Dumai yang telah melewati proses demokrasi, pesta di seluruh Indonesia ini bukan hanya Kota Dumai. Seluruh provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan serentak. Dan alhamdulillah kita Kota Dumai boleh dikatakan aman. Ya. Sangat aman pun boleh dikatakan. Kalau riak-riak kecil kita menganggap itu hanya persoalan hal yang biasa. Namun akhir-akhir ini kita akan melihat bahwa ada langkah-langkah yang kalau kita nilai sebagai upaya-upaya. Kita pun tidak tahu. Mungkin kalau secara umum tujuannya mungkin hanya mereka yang tahu. Kita hanya menduga-duga ya. Kita menduga-duga. Tapi kita berharap semua masyarakat, dan saya pun yakin masyarakat sepertinya semacam tak peduli. Semacam tidak peduli. Semacam tak peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak tahapan yang kita alami. Ya sebetulnya saya tidak mau di sini memflashback lagi terkait proses suksesi ya, tapi nggak ada salahnya sih. Akan selesai. Tapi nggak ada salahnya sih. Diungkit sedikit, masa tujuannya adalah mengedukasi nih tujuannya. Jadi prosesnya kalau kita ingat kemarin 2 minggu, sekitar 2 mingguan lah ya, menjelang pencoblosan muncul berita, tek ya, berita mengarahkan ke sini. Terus kemudian di masa tenang juga muncul riak juga nih, ya. Kalau secara aturan pilkadanya ini black campaign, bisa disebut black campaign. Dugaannya ke situ arahnya. Tapi kita juga tidak bisa menggiring ya atau bagaimanapun karena ini adalah kewenangan dari yang berwajib ya. Terus ada juga para kita di Bawaslu-nya juga yang untuk bagaimana menyikapi hal tersebut. Namun kemudian setelah proses juga terjadi, kita secara pribadi nih saya secara pribadi, waduh ini bahaya nih. Pikir kita ya, apa yang mereka lakukan ini kayaknya bisa merugikan paslon kita. Kebetulan kita sama nih sama di posisi masih pas nih ya. Nah, pada waktu itu ada keraguan dalam artian waduh luar biasa yang mereka lakukan. Ternyata di hari pencoblosan dan akhirnya pleno kemarin ya, angkanya 75,12. Jadi itulah tadi kita nyambung yang ketua omongkan bahwasanya ternyata masyarakat tidak peduli. Tidak peduli. Terus mereka punya pola pikir yang positif. Artinya ada perbedaan persoalan-persoalan yang tanda kutip kita katakanlah boleh dikatakan ada kepentingan maupun itu kepentingan secara umum, secara pribadi. Namun perlu digarisbawahi pada saat sore setelah hasil quick count, itu tanggal 27-nya secara tegas bahwa Pak Haji Faisal bersama Mas Sugiarto itu menyatakan bahwa ini kemenangan masyarakat Kota Dumai. Kemenangan bersama ya. Nah, artinya dan masyarakat pun semua udah paham bahwa Haji Faisal terpilih yang untuk kedua periode ini bukan wali kotanya tim sukses loh. Iya. Tim sukses loh. Nah, kegembiraan kita di puncak udah, apalagi udah ditetapkan oleh KPU, rapat pleno menetapkan keputusan bahwa pesta demokrasi di Kota Dumai terkait pilkada pemilihan wali Kota Dumai telah menghasilkan sebuah keputusan. Yang seperti Kang Bayi bilang tadi, ada winner, menangnya sudah dapat ya. Di sini saya secara pribadi maupun secara organisasi kemasyarakatan Muda Pancasila di sini menilai pesta sudah usai. Artinya tinggal, kalau boleh dikatakan di sini tinggal acara resepsionis saja, resepsi. Ya pelantikan ya itu kan memang udah gawenya ketentuan aturan pemerintahan dalam proses sampai masa berakhirnya wali kota yang sekarang ini, yang alhamdulillah wali kota berikutnya Pak Haji Faisal lagi. Nah ini kan merupakan suatu sejarah. Dan secara hitungan matematika perolehan suara ini mungkin secara keseluruhan Indonesia ini pilkada Kota Dumai ini mungkin pemenang pilkadanya mendapatkan hasil pilihan masyarakat ya boleh katakan signifikan 75%. Dan saya yakin dari pihak-pihak teman-teman paslon yang lain itu kalau kita lihat secara apanya longgo-longgo aja. Kita tidak mau dengan kejadian-kejadian yang akhir ini ya. Mungkin baru semalam ya kejadian lagi viral tuh kan. Ini nanti ada
juga kelompok-kelompok berpikir yang negatif Iya. terhadap paslon tanda kutip tadi. Kenapa? Ada rangkaian. Dan di sini dengan kejadian semalam itu saya rasa kan mungkin banyak juga masyarakat menilai apalagi ini sebetulnya. Apa sebetulnya? Apa yang mereka tujuannya itu apa sih sebenarnya? Kalau secara hitung-hitungan udah jauh banget gitu kan? Iya, tapi kita tidak tahu nih sebetulnya apa tujuan mereka lah yang tahu. Iya. Namun kita apresiasi dengan pihak aparat hukum yang bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi keributan. Iya. Nah, keributan yang terjadi semalam tuh itu cepat diantisipasi dan terutama pihak ya katakanlah sebetulnya udah habis nih dah suksesi itu udah habis. Cuma ya boleh katakan Faisal Lopor itu masih pas melihat keadaan itu ya secara spontanitas ya, tidak ada yang menggerakkan juga. Memang inisiatif saya lihat Ketua ya. Tidak ada, padahal semalam Haji Faisal juga sedang di Jakarta ya. Lakukan kunjungan ke Kementerian PUPR dalam rangka menjemput proyek nasional yang sudah dijanjikan Pak Jokowi pada waktu lalu ya. Karena status beliau memang masih menjabat wali kota hingga bulan Februari nanti. Dan dia tidak mau terbebani dengan pikiran-pikiran yang itu. Dia lanjut kerja saja. Kerja aja untuk kepentingan masyarakat Dumai. Jadi hal-hal yang mungkin hari ini kita anggap ya gimana gitu ya. Tapi kita pengen dalam artian hari ini kita juga pengen APH nih, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat di Dumai juga agak jeli lah. Ya, dalam arti ini kita mengantisipasi nih, takutnya nanti ya terjadi tiba-tiba bom gitu Ketua. Ya, karena kadang-kadang seperti kayak dipancing-pancing nih Ketua. Ada kemarin muncul di media Yarsen Yunus ya, salah satu ngakunya ketua KNPI bukan Riau ya. Walaupun resmi atau tidak enggak tahu lah ya. Saya Fuda Santoso ya. Terus di Jakarta muncul demo lagi, ngancam begini-begini. Ini kayak udah tertata, kayak udah dipersiapkan gitu Ketua. Ketua melihat ini gimana nih? Tapi di sini saya melihat yakinlah bahwa aparat penyelenggara negara, apalagi aparat hukum, kita menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan intervensi terkait proses yang sedang berlangsung atau berprosesnya suatu perkara. Nah, saya harap ini semua kawan-kawan harus paham. Di sini cuma saya menghimbau sama teman-teman, terutama seluruh WA grup lah. Apalagi nih Kang Baim nih termasuk admin nih salah satu grup nih. Ini luar biasanya Kang Baim memasukkan tidak ada cerita pas lagi pasangan semua masuk di situ. Saya pengennya intinya pilkada usai ya kita gabung lagi. Jangan ada lagi ini dan itu lagi, sama-sama punya niat yang sama membangun Kota Dumai dengan porsi dan kapasitas masing-masing gitu kan. Yang kalah seharusnya datang ngucapin selamat yang menang dan yang menang gak usah malu juga, ayo kita rangkul sama-sama kayak gitu kan enaknya kan. Iya, jadi malah saya pusing usul kalau misalnya kemarin voting siapa calon. Ini kita voting masyarakat nih. Kita pengen Dumai ini aman damai dan pesta demokrasi telah usai. Saya yakin mereka semua pasti pilih. Tak ada lagi flashback. Ngapain kita berpikirnya mundur? Cuma di sini kita harus menghargai lah aparat hukum dalam hal ini. Kasihan loh dari proses kampanye menjaga ini semuanya sampai capek, artinya kasihan loh. Artinya nah kalau persoalan-persoalan yang mau ditonjolkan apa itu, kita tidak punya hak dalam menjas, memponis, berpikir yang ini dan itu. Karena yang kita dengar juga prosesnya mereka sudah melaporkan ke Polda Riau ya. Kenapa harus ada intervensi, ada ini, ada demo, ada apa lagi kayak gitu kan? Kayaknya biarkan aja lah, kita hormatin proses ini berjalan. Atau kalau memang bisa dibuktikan silakan ya. Nah, tinggal itu kita tunggu, jangan lagi ada intervensi apalagi membuat kegaduhan di masyarakat. Takutnya itu muncul gesekan-gesekan, ribut kan. Sayang kita Dumai udah hari ini udah kondusif Ketua ya. Iya, terkait demonstrasi sampai ke tingkat Mabes Polri. Pernah kita berpikir di mana kita sebagai warga negara selaku warga masyarakat Riau melangkaui konstitusi yang sesuai dengan tingkat level masing-masing. Kayak nggak ada, padahal di sini Kapolres ada. Iya, seolah-olah nunjuk-nunjuk apa. Jadi sebetulnya itu tak terlampau kita pikirkan lah tuh. Artinya ini kan berproses. Cuman satu hal yang harus kita yakini, proses hukum itu tidak bisa diintervensi. Sebab kalau intervensi, aduh kacau. Negara apalagi kita ini kacau. Jadikan acuan muhabalah untuk proses hukum di Indonesia susah. Kita sudah punya aturan hukum yang baku nih. Tiba-tiba muhabalah akhirnya nanti masyarakat bisa nggak percaya sama hukum loh. Kalau terakhirnya muhabalah lagi ya, apalagi muhabalah syaratnya nggak lengkap ya.
tapi tetap pulang lah. Iya, Kita iya. berharap semua masyarakat punya pemikiran yang dewasa. Nah, terkait hal-hal yang adanya. Katanya merokok tuh. Bisa Bisa ya? tanpa. Ini lagi asik nih Kang Mbak ini. Kita ceritanya memang kadang-kadang kita pada posisi yang sama. Ini balihonya pun masih ada Masih belum baliho tanggal, pas. belum sempat tanggal ya. Nah, padahal kita udah tak terpikir ke situ lagi loh. Cuma kita selaku pihak pendukung wajar yang sesuai level pemikirannya masing-masing. Macam kita pikir ini ada apa? Mm-mm. Yang punya pemikiran, yang punya karakter temperamental, secara spontan emosi. Ya. Nah ini kita bersyukur lah aparat secara humanis melakukan pengamanan. Kita lihat kok video-video yang beredar beredar di kemarin media Dan masa tuh. Dan saya pun secara pribadi sudah dijapri, sudah dikasih tahu juga 1 hari sebelumnya mau bakal ada gini mau diajak. Tapi saya memilih untuk tidak melibatkan diri itu. Itu Ya. tadi. Dan penghimbauan aparat hukum bijaklah menggunakan media sosial. Nah, ini kita harapkan kepada teman-teman SUA nih, jangan ada lagi, jangankan menghujat, sindir pun janganlah. Ya. Artinya, udahlah, apapun proses demokrasi ini telah kita lewati dengan baik dan kita bersyukur Dumai tetap aman dan damai, dan itu memang harapan kita semua pihak lah tanpa terkecuali semua. Nah, apresiasi kita pada penyelenggara KPU, Bawaslu, pengamanan KPU dan peserta kontestasi KPU. Artinya udah usai loh, udah pleno lagi. Nah, kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang ini, ya kan ada jalurnya, ada Di luar regulasi, konteks ada pilkada, aturan. ya. Nah, cuma kita sangat banyak orang bilang itu fitnah apa semua. Nah, jadi jangan giring masyarakat Dumai melalui opini-opini yang sebetulnya udah tidak pantas. Artinya ada pihak yang punya wewenang dalam mengurus hal itu. Kapasitas mereka ya. Ya, kapasitas. Jadi semua pihak legowo lah. Jangan berpikir yang gini. Karena kalau cerita mau laga-laga hebat, kita ini sebatas mana hebat kita? Hah? Artinya jangan sampai ini, apalagi yang sangat miris semalam yang saya lihat heboh di medsos itu terkait ada keributan di dalam masjid loh. Dalam masjid rumah ibadah ya. Selaku warga negara, selaku masyarakat Kota Dumai yang cinta Dumai, yang beragama Islam lagi, melihat kejadian itu miris enggak? Suara-suara besar, bentak-bentakan. Nah, ini sebetulnya kenapa sebetulnya terjadi nih? Ada apa sebetulnya? Motif sebenarnya apa sih? Iya. Ya? Mau digiring kemana? Ya biarkan aja lah. Jadi udah saatnya kita tatap ke depan lagi. Nah, Pak Wali Kota Pak Haji Faisal Mas Sugiharto udah wali kota kita, masyarakat Kota Dumai loh. Wali kota semua. Wali kota semua, dan itu dia sampaikan. Tak ada lagi, sama kita nih Mangun Dumai. Nah, kita berharap semua pihak nanti bisa mendukung program pemerintah melalui, kalau memang harus mengkritik, memberi masukannya dengan santun dan bijak. Ada aturan main. Tujuannya untuk membangun. Jangan ngapain hal-hal yang kadang-kadang membuat suasana yang gaduh. Tetap kita ciptakan. Apalagi sosok yang sekarang kita lihat terjadi ya macam saling apa nih, kan bukan sosok-sosok orang yang baru loh di Kota Dumai. Iya. Wajah-wajah lama, tokoh-tokoh lama juga, ya kan? Dan saya juga minta nanti ada tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya yakin suatu saat nanti kita akan bikin lah suatu agenda atau macam kita koordinasi, silaturahmi. Kita duduk bersama lah. Ngobrol ya. Itu. Apa sih sebenarnya nih? Jadi hasilkan satu suara. Sambil merokok. Jadi pengen kalian kayak buat podcast kayak Bambang Pacul lah, bisa merokok. Kita buat ketua. Ini perdana merokoknya? Perdana. Perdana. Biasanya bukan dilarang tuh, nggak ada yang merokok aja. Segan mungkin. Taruh lah orang smoking. Ini Kang Baim nih, saya juga nanti panggil tokoh-tokoh masyarakat. Artinya kita butuh tokoh-tokoh atau orang tua penyejuk. Yang menyejukkan. Ya. Hadir menyejukkan, ayo mengajak ya. Bahwasanya kita jaga kondisi Dumai yang udah kondusif ya selama ini. Jangan gara-gara ini terjadi keributan yang akan memecah belah kita, kan sayang gitu loh. Sesuatu yang udah baik seharusnya kita lanjutkan, kita teruskan gitu ya. Jangan justru malah dikotori dengan hal-hal seperti ini. Apalagi konteksnya ini dari luar pilkada udah selesai gitu ya.
Ini sebetulnya macam pihak-pihak yang katakan tidak punya kesempatan untuk menang di sini. Kita tak tahu nih, dah ucap selamat, dah telepon, udah ketawa-ketawa. Kita kan tak tahu. Bisa jadi calon-calon yang saingan pilkada kemarin udah silaturahmi. Jadi kenapa kita harus apa? Ya. Bahkan ada usul saya dengar kemarin dari salah satu tokoh kesukuan. Ini ada agenda loh yang mungkin direncanakan oleh Pak Wali Kota untuk silaturahmi semua 3 calon. Ini kan lebih bagus. Ini kegiatan-kegiatan ini loh yang harus kita kedepankan. Ya. Nah, ini terkait Bang Baim bilang tadi Mabalah tuh, maaf cakap, saya kan tak paham nih tentang konteks persoalan itu, syarat apa semua itu kita kepulangkan yang sesuai dengan konteksnya alim ulama. Ya. Nah kita itu janganlah, ya tak usah kita bahas lah itu. Iya. Soalnya kita menyalahkan tidak juga ya. Tapi intinya kita tahu kapasitasnya yang bisa membuatnya, persoalannya tentang apa. Itu harus kita tahu dulu nih. Iya. Ya. Itu yang penting. Itu jangan juga tujuannya buat itu tadi kan kita nggak tahu juga narasi tujuannya itu apa ini sebenarnya itu kan. Kalau memang itu terkait laporan yang di Polda itu biarkan itu berproses dulu. Iya, Dan kita kalau memang terbukti udah nggak ada masalah gitu kan. Nah, jadi jangan kita juga bukan berarti kita pendukung Haji Faisal terus kita juga mengintervensi di bahasa yang kita ngomong ini fitnah. Berarti kita buktikan aja dihukum gitu loh. Iya. Ya, gitu kan? Karena selama ini pun kita tidak bisa mengatakan bahwa ini saya belum pernah mengatakan ini fitnah tidak. Ya biarkan hukum, kita hormatin hukum yang diproses hukum tadi kan. Nah, ya ini tadi kita nggak mau juga. Kita mungkin sebetulnya kalau secara pribadi sama-sama saling merenung lah. Ya. Artinya pesta demokrasi telah usai. Ya. Nah, jangan memang bahasa jangan kait-kait dengan pilkada, tapi konteksnya kaitannya kan jelas. Itu udah jelas. Jadi kalau memang ada yang menyangkal begini bla 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 tidak ada, ya udah runtutannya cerita itu udah jelas dari awal itu udah gimana kita udah tahu gitu kan. Sama-sama tahu semuanya di rumah ini ya. Jadi kalau memang itu jadi suatu hal yang memang bisa diselesaikan dengan baik, apalagi dengan itulah perenungan tadi ketua bilangnya. Ini tergantung pribadi masing-masing nih bisa merenung ya, bukan dari intervensi orang dan lain-lainnya. Pribadi masing-masing kita nih ya, dari pihak sana pihak sini juga ya. Intinya kita pengen yang kita juga di 03 yang sebelumnya kemarin ya sama-sama selama ini banyak yang menahan diri juga ya, karena memang instruksi dari Waji jangan terpancing ya. Itu arahannya jelas. Ya bahkan pada saat saya komunikasi semalam dari Jakarta itu kasih tahu sama kawan-kawan, jangan ampun lah, biarkan aja lah, kata istilahnya jam ikut ribut jangan terpancing. Artinya apa? Kalau secara dalam politik ini kan dituntut kedewasaan. Iya benar. Jadi kita takutnya itu tadi Pembaing, jangan ada nanti pemikiran-pemikiran liar. Iya. Artinya kontestasi ini sudah selesai, kita sepakatlah rumah ini harus tetap damai. Nah, artinya kita bantu aparat penegak hukum, penyelenggara pemerintahan semuanya dalam menciptakan rumah ini tetap damai. Luar biasa rumah itu dengan banyaknya suku kita bergandeng tangan di sini tanpa apa. Ini semua tahulah nih heboh nih mungkin di Indonesia nengok media sosial rumah yang terkait peributan ini kebuatan itu. Tapi saya ada sedikit berpikir ya, beruntungnya hari ini pemuda Pancasila dipimpin oleh sosok Ketua Robi. Seandainya ini terjadi di zaman-zaman yang kita bisa bayangkan ketua gimana dulu kayak mana kan? Ya kan? Jadi gini, makanya petinggi organisasi kami ini punya pemikiran-pemikirannya luar biasa. Ini perubahan dari status organisasi kepemudaan berubah menjadi ormas. Ormas. Artinya ke tingkat kedewasaan, apalagi kami udah tua kali ini. Udah tua. Cuma karena memang PP ini nama belakangnya pemuda, jadi banyak di PP ini walaupun tua tapi semangat mudanya luar biasa. Sampai ada semalam di grup bajunya udah digantung dikeluarkan ya. Karena kata-kata senior mau awet muda di Pemuda Pancasila lah. Baca udah gantung baju mau pakai baju lagi nih, pengen turun ke lapangan katanya. Tadi kan bahaya ini mancing-mancing kan, karena kan udah mulai gak kondusif kalau kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah orangnya jangan. Masih mau artinya kita harus konsisten sampai akhir bahwa kita sepakat menjaga Dumai tetap damai. Alhamdulillah proses itu udah selesai. Sampai penentuan rapat plenonya udah pemenangnya. Udah mendamai, jadi apa lagi?
Kalau emosi-emosi sedikit terpancing-pancing ya lumrah lah. Lumrah lah ya. Pengen jangan sampai bam gitu ya. Kita nggak pengen seperti itu. Dan terima kasih banyak kita kepada aparat penegak hukum yang semalam juga sudah sigap. Luar biasa. Sigap banget ya. Kalau semalam terlambat aja dikit kayaknya bakal ada lempar-lempar batu ya. Lempar-lempar peci lah. Lempar peci ya. Yang di masjidnya pas udah lempar pecinya Pak. Itu yang kita takutkan. Jadi sobat podcast dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa proses pilkada serentak 2024 ini telah usai ya, dimanapun Anda berada sama porsinya seperti itu. Kalau ada permasalahan pilkada masih bisa dilanjutkan di proses MK ya kan, Mahkamah Konstitusi. Kayaknya beberapa daerah di Riau ada juga mengajukan nih ya. Itu sah. Tapi kalau kita ngomong konteks di Dumai dengan angka 75,12 kayaknya kalau di MK kan substansi apa yang mau diangkat deh coba. Ini kapasitas saya bukan ketua. Iya, kita pribadi. Tapi kalau secara umum aja, ya coba aja lah. Ya silakan saja. Kita Silakan juga tidak membatasi ya. Kita tidak punya hak untuk menghalangi mereka dalam melakukan upaya. Kita tidak tahu. Tapi ya itu dari pengennya kita, daripada ngebuang-buang energi nih, ya. Energinya ke arah yang nggak baik, yang negatif, baiknya energi disaruh ke hal positif saja. Perangkulan, yuk sama-sama bangun Dumai yuk. Enak kan? Nah, jadi besok-besok ke depan lagi kita tidak meninggalkan warisan atau jejak rekam digital yang jelek nih buat anak cucu kita. Ternyata Dumai pernah begini loh, begini kan nggak enak nih. Gara-gara pilkada pernah gini-gini kan nggak seru. Biasa aja. Kita sekarang kan dah banyak nih. Ibaratnya caption, yuk kita ngopi lagi. Ya. Usah pikir benar dunia semuanya. Semua tuh ya. Ketua, jadi saya mau nanya nih Ketua saat ini tentu sudah banyak melewati nih dari dulu proses pernah menjadi tim sukses yang berbeda-beda lah ya. Di Kairo dulu kan, dari lainnya ya. Dari proses dari sekian banyak yang pernah jadi terlibat dalam proses suksesi pemilihan kepala daerah nih. Ada yang unik nggak Ketua? Ada perbandingan nggak dengan yang saat ini? Saya harus akui ini pilkada yang 2024 Kota Dumai ini bukan memang secara organisasi untuk organisasi, tapi semangat daripada teman-teman ini luar biasa. Ya. Artinya kepeduliannya. Artinya mereka betul-betul turun sesuai dengan kapasitas. Ya. Artinya kalau kami pun berada tim sukses, pemuda Pancasila bukan juru kampanye, artinya hanya memeriahkan dalam pengamanan. Walaupun orang bilang itu tukang kawal biarlah, tak ada masalah itu. Artinya ada kepuasan tersendiri. Kalau dibandingkan dengan pilkada lain, saya pernah cerita sama teman-teman DPP. Ini pemuda Pancasila ini pasti hitungan genap menang yang didukung. Contoh, dulu waktu dukung Pak Jul As dengan Pak Noraya kalah, menang Haji Khairul, dukung lagi menang. Nah kemarin dukung kalah. Oh, kalah. Nah ini menang kita nih. Artinya kita sebagai manusia ini ikhtiar. Ini kan sebetulnya udah takdir. Udah ada tercatat siapa pemimpin Dumai ini tahun ini. Secara manusia. Secara syariat berjalan. Ya istilah juga kata manusianya usaha dan ikhtiar menjemput ya. Itulah. Nah artinya pun ikhtiar daripada paslon kita. Ini flashback lagi nih. Luar biasa nih. Iya. Jadi kalau kita lihat jejak rekam ke belakang, ikhtiarnya juga luar biasa loh ya. Full time kampanye dua. Bahkan tuh kawan-kawan di PP gawat ketua dan pakarnya ketua tenaga nih ketua apa tak pakai penak-penak gitu penak-penak Nah artinya ada semangatnya luar biasa daripada teman-teman dan bukan PP aja. Tim-tim pendukung Faisal semuanya relawan luar biasa. Tanpa malah beberapa titik yang saya temuin itu tanpa ada subsidi dari paslon, mereka swadaya sendiri. Kami tak mau, kami dari sana, kami buat sendiri. Penting Pak Haji datang aja lah, ini kampanye. Berapa titik kayak gitu Dan luar biasa. Nah itu yang membuat yang pesta demokrasi kali ini di Kota Dumai luar biasa. Karena kenapa? Kepedulian orang untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas itu yang baik juga ya. Mereka turut nih berjuang dengan cara dan versi masing-masing. Iya yang tua. Jadi itu harapan kita semua pihak lah. Kita tak ada cerita kalah menang. Cuma kalau boleh flashback yang kemarin dukung pasangannya kalah, stop lah. Stop mengeluarkan narasi-narasi yang menyindir, menghujat. Begitu juga kepada teman-teman yang gerbong yang mendukung menang. Stop.
bawa cerita lain aja. Macam-macam Kang Baim tadi lah. Sibuk perambai yang menceritakan semalam. Ada yang jual kerang, ada yang jual Batu cincin. jual batu cincin, ada yang jual ikan belana, ada juga yang melahirkan selamat kelahiran cucu. Nah ini yang kita mau. Jadi usai lagi bicara itu tadi. Apalagi di situ kan dah kota idaman. Semua pihak masuk kan. Masuk kan aja. Udah tuh. Di situ ada Munandar. Vokal di sebelah kan aman. Dia posisi saya selama ini sebenarnya padahal garis keras juga di sana kan. Nah, dan kita aja posisi di sini. Selama ini kami secara pribadi tidak pernah bersinggung dengan ketua. Karena itu tadi ada hal yang kita jaga, saling menghormati nih. Itu dia. Kalau kita sudah punya sifat seperti itu, sebenarnya nggak ada sebenarnya yang karena ini faktornya karena memang kemarin beredar tuh banyak orang menggunakan akun-akun bodong tuh. Ya, itu yang membuat mereka tidak bisa menghormati lagi karena mereka merasa aman. Dia nggak tahu kok siapa aku kayak gitu nih. Ya, itu dia masalahnya ketua di media sosial tuh. Tapi kalau secara pribadi person to person kayak orang masih tak ada masalah. Kenal kok semuanya, bukan kita kenal siapa sih pas ketemu lagi di jalan. Ini kecil. Sangat kecil lah. Aduh tuh, pura aja semua tuh. Jadi kita nih ke depan, dah lah. Usai semua pihak, apalagi dengan kejadian semalam itu, yang kita harus akui. Ini kejadian yang boleh dikatakan sangat miris dan ini mungkin dijadikan landasan lah sebagai bahan pikiran untuk kita merenung. Janganlah bikin hal-hal yang seperti ini terkait apapun kepentingan, apapun tujuan. Serahkan aja lah semuanya kepada pihak yang berwenang dalam proses apapun itu. Karena kita pun, saya pun secara pribadi tidak bisa masuk lampau jauh dalam proses ini. Cuma kita harus sadar. Nah, para hukum pun udah tahu nih. Dengan kejadian semalam ini kalau misalnya ada keresahan ini kita kan tidak mau itu terjadi. Dengan kejadian semalam mungkin semua pihak sadar. Dah stop. Kita imbau semuanya WA group, medsos, Facebook stop. Nah, kita bikin stop cerita pilkada. Yang masih cerita pilkada berarti norak. Karena tak mungkin Dumai ini pilkada ulang. Dari mana jalannya coba? Duit dari mana? Dari mana datanya? Aduh. Oke lah Sobat Podcaster ya. Ini obrolan singkat saja. Dalam artian kita pengen menyejukkan Dumai ya. Kapasitas memang kita akui. Kami berada di gerbong yang sama pada waktu itu. Tapi bagaimana setelah ini? Ya kami kembali ke masyarakat. Tidak ada gerbong 1, 2, 3 lagi. Ya, kita pengen. Ini bentar lagi juga kita tanggal ini udah selesai ya. Karena memang belum sempat saja. Jadi bukan berarti ini podcastnya 03 lagi. Iya. Karena di sini Bung Ferdi juga hadir kok di sini. Pernah hadir. Karena Kang Baim pun belum tentu bisa jadi kepala dinas loh. Regulasinya tidak ada. Jalan-jalan dari mana jalan? Jadi tidak. Belum ada regulasi orang luar. Itu menjabat. Jadi sangat terlalu berlebihan guys. Ya intinya kita cuma hanya berharap Dumai lebih baik. Pasti punya harapan yang sama seperti itu ya. Apapun pemimpin hari ini, sah Haji Faisal dan Mas Sugiharto terpilih, kita hormati konstitusi ya. Jadi kita bersama-sama yuk berangkulan lagi yuk ngopi bareng lagi. Ayo untuk bersilaturahmi lagi. Usah pikir benar dunia semua tuh. Apapun itu ngopi dulu ya. Tak ada Pak Haji Faisal Mas Sugiharto ini wali kota 01, 02, 03. Masyarakat Kota Dumai. Secara persentase pun dah sebagian besar. Udah ya. Jadi itulah himbauan kita bersama. Insyaallah Dumai akan lebih baik lagi dari hari ini dan tentunya harapan kita untuk menuju kota idaman yang sepertinya gambarannya mau dibikin seperti kayak Melaka gitu kan tercapai ya. Itu mungkin pedestrian dibikin turap-turap dibikin bukan tidak mungkin kalau duit jatuh kan? Aduh. Insyaallah aduh. Itu udah mulai diurus dengan Haji Faisal tuh. Insyaallah ya. Jadi apa pula lagi kita bising-bising ya. Oke. Himbauan terakhir ketua silakan kepada masyarakat. Kepada masyarakat Kota Dumai. Aturmani saya secara organisasi kepada teman-teman keluarga besar Muda Pancasila Kota Dumai, kita jangan bicara pilkada lagi. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Dumai tanpa terkecuali, saya hanya bisa menghimbau karena saya tidak bisa menginstruksikan karena Dumai merupakan tempat kita bersama, kota kita bersama, kita akan bisa beraktivitas dengan damai kalau Kota Dumai ini damai. Dukung program pemerintahan, kritik bila salah, usulkan kalau ada ide-ide brilian. Saya yakin dan percaya sepanjang itu sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar hukum, pasti akan dilaksanakan. Dan sekali lagi kita apresiasi kepada aparat hukum yang tak penat. Kata Melayu tak pakai penat.
Nah, tak pakai penat menjaga Kamtibmas. Menjaga keamanan ketertiban masyarakat ya. Karena kapasitas kita masyarakat ini kita tak menjaga keamanan, kita hanya bantu. Membantu saja. Kuncinya kita boleh beda pendapat, boleh beda pilihan, itu udah usai. Sekarang kita tatap masa depan yang lebih baik untuk ke Dumai ini. Kedepannya kita masyarakat Dumai merasakan makna daripada pembangunan itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau dapat peninggalan hari ini bisa dinikmati anak cucu kita ke depan. Ya, gitu itu dia. Ya. Itu baru prosesnya bagus ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup. itu cukup. Terima kasih Sobat Osesor dimanapun Anda berada, terutama warga Kota Dumai. Sekali lagi, pilkada telah usai. Mali berjabat tangan lagi. Mbak Im pamit bersama Ketua Robi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 Radio Povi. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 Radio Povi. Berbagilah inspirasi mereka.